istirahat makan di Banjarnegara. Jadi sebelum menuju ke Banjarnegara, kita break dulu untuk sholat maghrib, terus makan dulu. Ini break sebentar di Alfamart, beli perlengkapan yang kurang, kemudian Nepal Van Java. Jadi pada saat kami sesampainya di desa Nepal Van Java, kami sempat mengalami kehabisan bensin. Untungnya ada warga yang baik hati mau mengetukkan pintu toko yang di situ jual bensin, dan akhirnya kami bisa jalan ke base camp. Singkat cerita, kami sampai di base camp pada pukul 11. Assalamualaikum. Dan kami langsung mengisi daftar tamu, kemudian izin ke orang base camp untuk laporan. Pada saat itu kondisi base camp sepi, tidak ada pendaki lain, dan hanya ada beberapa orang base camp. Sepi parah sih sebenarnya. Dan di sini cuma aku dan Bang Umar doang. Dan ini adalah tampak depan dari base camp Sumbing Via Putuh. Sebelum istirahat untuk memulai pendakian besok, kami sempat makan, ngerokok, ngopi, dan santai-santai di base camp sembari menunggu teman-teman pendaki lain. Karena di sini udaranya sangat dingin, kami tak lupa menghangatkan badan dengan cara bergangan dan lari-lari kecil. Jam berapa ini? Masih jam 6 pagi. Base camp Sumbing Via. Base camp Sumbing Via Putuh ini tergolong desa yang tertinggi dan kemudian dinamakan Nepal Van Java. Desa ini terletak di Desa Putuh, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, dengan ketinggian mendekati 1.700-an. Merapi kelihatan, bro. Kita bisa lihat Wonosobo dan Magelang di sini dari ketinggian 1.700. Wah, parah sih. Ini dia base camp Sumbing Via Putuh Kaliangkrik. Sembari menunggu loket Simaksi dibuka, saya menyempatkan diri untuk melihat-lihat apa saja yang ada di sekitar base camp. Di sini ada juga pemain dan air hangat, jadi ya, buat yang pengen berendam di air hangat bisa banget. Lengkap di sini fasilitasnya. Ada empus. Pak? Gini Pak. Gini. Orang sini ramah-ramah, bro. Ya sekarang sudah jam 6:30 dan loketnya sebentar lagi mau dibuka. Packing dulu. Waduh. Udah siap? Oh iya, siap. Habis keramas. Waduh, mandi. Oh iya, jadi biaya naik Gunung Sumbing Via Putuh Kaliangkrik ini dikenakan tarif sebesar 25.000. Itu sudah termasuk biaya base camp dan Simaksi.
Oke, ini jadi selesai packing dan bersiap-siap naik. Sekarang udah jam 8:03 dan ini udah pada siap. Mas Umar gimana, Mas Umar? Siap? Siap. Oke, tinggal gas. Ya, jadi setelah beres simaksi, kami lanjutkan pendakian pada pukul 8.30. Tak lupa kami berdoa dahulu sebelum memulai pendakian. Bang Umar udah siap, gue juga udah siap. Tinggal berangkat. Ini dia petanya. Kita berada di sini menuju ke sini, puncak summit. Iya, ini sudah di jalur. Oh, siap. Tuh pemandangannya. Kota Magelang dan Wonosobo tuh. Keren. Jadi kalau nggak naik ojek dari base camp ke pos 1 ditempuh kurang lebih 1 jaman lah. Padahal baru berapa ratus meter ya, Mas? Udah ngos-ngosan, udah ngap. Tuh gerbangnya di atas. Bener, Pak? Oke, jadi ini baru jalan sekitar 100 meter tapi udah ngap. Ini gerbang pendakian base camp Butuh Kaliangkrik. Baru jalan berapa meter udah ngap. Keren. Tapi mantap sih. Parah. Welcome to Nepal Fun Java. Puncak, I'm coming. Sekedar tips buat kalian kalau naik gunung yang lagi naik-naiknya kayak gini, usahakan nggak usah lihat ke atas, tapi lihat ke bawah, ke treknya. Kalau melihat ke sana otomatis kita punya pikiran, wah masih jauh bro. Lebih beda kalau lihat trek ini, tahu-tahu udah sampai atas. Mantap. Mas Umar masih bersemangat. Semangat sekali dong. Ini baru jalan berapa meter udah ngap. Walaupun ngap-ngap harus tetap semangat. Harus men, harus itu kunci utama pendakian. Bener Pak. Dalam niki kali rencangnya setunggal. Purwokerto Pak. Niki Cilacap. Nggih. Aduh, ngap. Aduh, harus kelihatan strong. Aduh. Udah sampai di pos ojek. Tuh pemandangannya mantap. Ini baru sampai di pos ojek. Jadi kalau dari base camp Kaliangkrik, kalau naik ojek finishnya di sini. Ini dia bapak ojek. Lanjut, Bray. Lanjut. Oke, ini dia treknya dari pos ojek. Kalian disambut trek berbatu yang lumayan naik sih. Jadi kalau naik ojek tuh biayanya berapa ya? 25 apa 20 lah.
Saya kurang tahu soalnya saya jalan dari base camp. Waduh, ini teman saya haus. Nih, ambil. Oke. Mantap, itu Wonosobo, Situ Purworejo, Magelang. Dilarang baper. Akhirnya lanjut sih. Mas. Perjalanan masih jauh, masih berjam-jam. Ini belum sampai di pos 1, baru di pertengahan antara pos ojek sama pos 1. Repek napa, Pak? Repek. Pos 1 udah kelihatan. Jadi pada saat saya sedang melintasi ladang warga, saya sempat diberi lintingan tembakau oleh salah seorang warga dan kemudian saya mencobanya. Pati ayo Si Budi. ani ini itu. Waduh, delok wanginya, Pak. Botol wangi nih. Enak nih, Pak. Waduh, dikasih mbako ini. Gue dikasih lintingan sama petani sini. Baik banget bapaknya, mantap. Jadi ini gue dikasih lintingan tembakau sama orang penduduk sini. Ini dia pos 1. Udah sampai di pos 1. Pos 1 Sirebut, 2127 mdpl. Mantap. Halo, sarapan. Sarapan dulu, Bro. Sarapan. Ngopi join. Iya, siap. Pos 1 Sirebut namanya. Jadi ini adalah warung terakhir atau warung yang satu-satunya berada di jalur Butuh, yaitu di pos 1. Nah, dari pos 1 nanti disuguhi jalan menanjak dan berbatu. Seperti ini. Dan di sini sedang kabut, tadi cerah karena di gunungan nggak mesti, kadang 5 menit tiba-tiba kabut gitu karena mengikuti arah mata angin sih kata orang sini. Alhamdulillah sih nggak hujan sih, jadi nggak licin, nggak susah lah, alhamdulillah. Di bawah nggak boleh berhenti di tempat yang lain. Di warung pos 1 ini saya sempat diperingati oleh si pemilik warung supaya nanti ketika di atas tidak melamun, kemudian tidak berhenti di mata air kedua setelah pos 2. Ini hijau armi bukan, Bu? Bukan ya? Alasannya saya kurang tahu sih. Coklat. Tapi kalau Memang nggak boleh ngelamun di sungai kedua setelah pos 2. Sungai kedua setelah pos 2. Jadi kan sini ke pos 2 nggak ada sungai, sama sekali nggak ada. Nanti dari pos 2 ke. Buat info aja, jadi kalau di Gunung Sumbing via Kaliangkrek ini, kalau bawa rokok dari base camp itu dicatat per batang. Jadi nanti berangkat bawa rokok sekian, pulang juga harus bawa puntung rokoknya sekian. Ini dikasih kayak gini buat tempat rokoknya. Misalkan ada yang puntung rokoknya tinggalan atau jatuh, nanti katanya disangsi. Ya semoga aja sini nanti gua nggak lupa sih, nggak jatuh puntungnya, nggak lucu kalau didenda. Sore. Jadi warung di pos 1 sampai sore jam 5. Lengkap sih menunya. Ada semangka. Ini 2000-an ya, Bu? 2000-an, murah meriah. Gorengan besar-besar Jeruk. juga cuma 1000-an. Gorengan 1000-an, ada teh, kopi, Ya es juga ada kalau mau. es juga ada ya. Tapi saya kalau di daerah dingin. Enggak es. Ini teh saya.
A few moments later. Dari pos 1 ini saya sengaja berpisah dengan Mas Umar karena beliau juga akan membuat konten video. Jadi demi kenyamanan kami berpisah sementara. Oh iya, FYI, trek dari base camp ke pos 1 itu nanjak, ke pos 2 juga nanjak, dan dari pos 2 ke 3 itu landai. Dari pos 1 ke pos 2 tanjakannya lumayan banyak sih, tapi wah, ini sih nggak lumayan lagi namanya. Full nanjak, bro. Tapi tenang, dari pos 2 ke 3 itu jalanannya landai. Udah enak lah. Baru sampai di pertengahan pos 1 ke pos 2. Pos 2 sih udah sampai harusnya. Berhubung banyak berhenti. Tadi di warung di pos 1 juga berhenti lama. Akhirnya agak telat dikit sih. Di pos 1 tadi Pak ibu basecampnya, ibu warungnya asik banget jadi ngobrolnya, nggak inget waktu. Jadi molor deh. Tapi nggak apa-apa sih, sambil menikmatin perjalanan, nggak usah keburu-buru. Ayo kita nanjak lagi. Harus semangat. Dari pos 1 jalan kita belum dikasih bonus, alias jalannya masih naik terus sampai situ dan nggak tahu sampai kapan. Intinya dari pos 1 full nanjak sih kayaknya, tanjakan di mana-mana. Tapi ya beginilah naik gunung, asik, harus dinikmatin. Keren banget sih pemandangannya, alami banget, natural. Tapi parah sih, ini enak banget suasananya. Alhamdulillah cerah, nggak berkabut, mantap. Oh, udah ada yang turun. Jam 1 kurang, tapi belum sampai di pos 2. Habis tanjakan ini katanya sih pos 2 udah deket. Kalau naik Gunung Sumbing dari jalur Kaliangkrik Butuh, dari pos 1 ke pos 2 itu tanjakannya lumayan, tapi enak. Tanjakan nanti landai dikit, nggak ada landai-landainya malah. A few moments later. Sampai di pos 2. Aduh, sampai juga akhirnya. Istirahat dulu. Yang harusnya dari pos 1 ke pos 2 ditempuh dengan waktu 1 jam, saya tempuh waktu itu 1,5 jaman. Pos 2 Secret, karena saya banyak berhenti sih. 2458. Dan jarak ini pos 2 Secret 1,9 kilo, ketinggian 2400-an lah. Dan di sini saya langsung beristirahat sejenak. Kemudian tak lama kami bertemu pendaki yang baru turun. Istirahat dulu. Gak ada orang. Jadi ini udah sampai pos 2. Gua putusin untuk istirahat dulu bentar, rokok, terus sekalian makan, nanti makan siang. Dari pos 1 ditempuh kurang lebih 40 menitan lah.
kondisi pos 2 si kretek. Ada shelternya, tapi nggak ada warung. Ya lumayan lah buat berteduh. Enak sih mas ya. Belum? Dan pada saat saya istirahat, saya bertemu rombongan yang baru saja turun. Kemudian kami mengobrol bersama. Lanjut jalan menuju ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 jalannya nak. Dari pos 2 ke pos 3 banyak yang landai, tapi agak muter gitu. Lumayan landai sih. Nggak kayak pas dari pos 1 ke pos 2 itu full nanjak. Hujan sih licin banget sih, parah. Jadi ini baru jalan dari pos 2 menuju ke pos 3. Tadi sempet tanya sama orang yang turun sih, katanya 1 jaman lah kurang lebih. Orang yang baru turun tadi, jarak ke pos 2 ke pos 3 jaraknya kalau ditempuh tuh 1 jam lah. Wah keren banget sih, parah. Wah puncaknya, cantik banget. Wow, sabana. Enak sih, suasananya enak. Keren sih pemandangannya. Jalanannya juga udah banyak yang landai, tidak seperti pada saat di pos 1 mau ke pos 2. Full nanjak. Di sini juga ada mata air. Wow. Ini kata orang bawah sih katanya tadi licin banget kalau hujan. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Dalam banget sih. Wih, keren parah sih. Dari sini sabana sudah mulai kelihatan dan pemandangannya udah indah banget. Keren. Di sini saya mulai berhati-hati karena di jalur trek di sini sebagian jalanannya ada yang longsor dan di samping saya ini adalah jurang yang cukup dalam. Ini sungai kedua. Jadi sebelum kami naik, kami sempat diperingati oleh warga dan orang base camp supaya tidak berhenti di mata air kedua setelah pos 2. Alasannya apa saya kurang tahu, yang terpenting saya dilarang beristirahat atau mengambil air di mata air ini. Setelah saya cari informasi,
Ternyata dulu pernah ada pendaki yang tewas terjatuh di mata air ini. Kemudian konon arwahnya menghuni di sini. Terlepas dari benar tidaknya, saya tetap menghormati peringatan tersebut. Dan dari mata air kedua ini ada persimpangan menuju base camp Adipuro. Jadi sehabis mata air 2 ada persimpangan. Kalau yang ke kiri menuju ke Adipuro, kanan base camp Butuh Kaliangkrik. Kalau mau naik situ. Oke, lanjut. Menuju ke pos 3. Ini kalau nggak kabut sih sebenarnya Merbabu kelihatan sih. Merapi. Gunung Merapinya di situ. Ini lagi istirahat di jalur. Isi tenaga dulu lah. Ini kalau nggak kabut sih Merapi kelihatan dari sini. Tapi berhubung ada tembok putih, jadi ya apa boleh buat. A few moments later. Pas nemu mata air langsung mau jatuh. Saya langsung cuci muka, kemudian cuci rambut, ya bersih-bersih badan lah. Sumpah ini mata air seger banget. Merbabu. Dan yang di sampingnya adalah Merapi. Mantep. Wah, Merapinya kayak ngeluarin itu, bro. Awan apa gitu? Warna coklat gitu. Awan panas. Akhirnya pos 3 udah kelihatan. Pos 3 1638 mdpl. Akhirnya saya sampai juga di pos 3. 1,5 kilo. Tinggi selanjutnya dari base camp saya mdpl. Memang berniat ngecamp di pos 3 karena di pos 4 gimana mas? Jalurnya mas enak? Takutnya anginnya kencang, kemudian mantap merusak tenda kami. Udah masak aja nih. Jadi pada saat perjalanan summit ke puncak, saya tidak banyak merekam karena waktu itu baterai saya lowbat dan hanya bisa untuk berfoto beberapa foto. Oke, mau bikin mie sedap. Setelah berjalan lapar akhirnya bikin mie. Wis ndok. Pura keton apane lah kan. Oke, Mas. Beli pada pangan ngarep. Makaroni gue. Oh, makaroni godhog. Iya, tapi anu rasa keju. Campur bae. Nyemal. Ini adalah pohon Edelweiss, pohon yang bunga Edelweiss. Ada mitosnya ini. Mitosnya kalau kita kasih ke seseorang yang kita sukai atau pacar kita, mitosnya katanya bisa sampai ke jenjang pernikahan. Itu masih mitos dan nggak tahu kebenarannya. Saya juga belum pernah mencoba. Tapi yang jelas di sini pohon Edelweiss dilindungi. Bila ada pendaki yang memetiknya, kemudian ketahuan oleh pihak base camp,
akan disanksi atau didenda. Oke, udah sampai pos 4. Namanya pos 4 Cepogo, 2983 mdpl. Dan ini adalah pos 4, yaitu pos terakhir, dimana sehabis pos 4 ini adalah akhirnya sampai di puncak gunung. Alhamdulillah saya bisa sampai di puncak, dan ini dokumentasi berupa foto, karena pas di puncak baterai saya lowbat dan tidak bisa memvideo. Dan sehabis di puncak kami turun dan melewati turunan yang terjal, sehingga untuk turun kami harus menggunakan tali untuk. Ada yang ketinggalan, Mas? Ada yang ketinggalan? Kenangannya. Oke, jadi habis di puncak sudah berfoto-foto ria, tinggal kembali ke camp area untuk sarapan. Mas, nanti ke camp area mau ngapain ya? Ngapain di camp area nanti? Masak, oke. Enggak rebahan dulu gitu, Mas, nanti. Oke, siap. Jadi sekian dokumentasi perjalanan